Salam dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua. Dalam rekoleksi kali ini, kita mencoba menemukan makna yang tersirat dalam peristiwa yang sedang serius kita alami saat ini. Topik yang akan kita renungkan adalah bangkit dan hidup bersama Kristus di tengah pandemi. Dalam 2 bulan terakhir ini, kita semua mengalami peristiwa yang sungguh memprihatinkan. Perkembangan orang yang meninggal di berbagai belahan dunia terus bertambah dengan sangat cepat. Situasi ini semakin memprihatinkan umat. Kita akan mencoba mengupas sejenak sebuah kutipan perikop yang berasal dari kitab Kejadian yang menggambarkan peristiwa yang mungkin buat kita mirip atau menyerupai kisah yang sedang kita alami sekarang. Mari kita membaca kutipan perikop dari Perjanjian Lama berikut. Umat terkasih dapat melihat pada layar berikut ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman.
Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi, kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai pada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Kita juga ingin melihat bagaimana Injil mengatakan hal yang lebih kurang sama dan menegaskan betapa Allah memperhatikan kita. Kita akan mengambil kutipan perikop dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21. Umat terkasih bisa sambil melihat pada layar yang berikut. Injil Tuhan kita menurut Santo Yohanes. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Umat terkasih, dua kutipan perikop tadi memberi kita sedikit banyak gambaran mengenai situasi yang sedang kita alami pada saat ini. Sebelum berangkat ke sana, mari kita merefleksikan sejenak pertanyaan refleksi berikut ini. Apakah dalam situasi sekarang ini kita sedang berada dalam perbudakan? Apakah kita merasa perlu dibebaskan? Dalam situasi seperti sekarang, apakah Tuhan
sengaja menciptakan virus COVID-19 untuk menghukum manusia. Situasi saat ini sedikit banyak memiliki kemiripan dengan situasi bangsa Israel menjelang pembebasan mereka dari perbudakan Mesir. Umat saat ini mulai mengait-ngaitkan atau membanding-bandingkan situasi yang sedang dialaminya dengan apa yang dialami atau situasi yang sedang dialami oleh bangsa Israel ketika masih tinggal dalam perbudakan Mesir. 9 tulah yang diberikan Allah untuk menghukum Mesir karena kekerasan hati dan tindakannya terhadap bangsa Israel memberi pelajaran yang begitu keras bagi bangsa Mesir. Kalau kita perhatikan 9 tulah tersebut dapat kita kaitkan dengan fenomena yang terjadi di alam. Dalam beberapa media, kita mungkin pernah mendengar bahwa COVID-19 atau virus ini berasal dari hewan. Katanya kelelawar. Dan ini masih terus dibuktikan dan diteliti oleh para peneliti. Kalau kita melihat jika memang virus berasal dari hewan, maka kita mencoba merefleksikan betapa hewan-hewan atau makhluk hidup merasa terancam dengan kehidupannya. Maka refleksinya untuk manusia adalah apakah kita sungguh-sungguh sudah berelasi dengan lingkungan hidup kita? Apakah perilaku manusia mengancam kehidupan makhluk hidup lainnya? Tulah ke-10 menyentak semua orang Mesir, tidak terkecuali bangsa Israel sendiri, dengan kematian semua anak sulung, baik manusia maupun ternak. Mari kita melihat kembali peristiwa menjelang kebebasan bangsa Israel. Allah membebaskan bangsa Israel dengan penanda seekor domba jantan yang sulung. Dia tidak bercacat dan akan dijadikan korban setelah dikurung selama 14 hari menjelang Paskah. Domba itu kemudian akan dimakan bersama-sama dan sebagian darahnya akan dioleskan pada palang pintu atau kusen rumah orang-orang Israel. Darah yang dioleskan itu akan menjadi penanda bagi Tuhan agar Tuhan dapat melihat dan mengabaikan hukumannya. Kutipan kitab Kejadian tersebut menunjukkan bahwa Allah menghendaki sebuah kebebasan bagi Israel. Pertanyaan di atas seolah-olah menggambarkan apakah Allah berlaku tidak adil pada hidup manusia? Apakah benar demikian? Apakah rasanya Tuhan terkesan begitu iseng jika dikatakan menciptakan virus untuk membuat manusia sibuk pontang-panting hanya untuk mengatasi COVID hingga mengorbankan nyawanya? Kita dapat menganalogikan bahwa kita sedang berada dalam belenggu perbudakan, yaitu situasi di mana kita dikuasai oleh sikap-sikap kita yang tidak berkenan kepada Allah. Saat ini pun kita mungkin merasa terbelenggu karena terpaksa melakukan seluruh aktivitas kita sepanjang hari di rumah. Merasa tidak bebas, tidak bekerja, keuangan terbatas, dan diikuti kecemasan. Bahkan rasa takut akan penyakit dan kematian yang mungkin saja menghampiri kita. Maka kita seperti berada dalam situasi di mana kita sedang menunggu hari pembebasan dari Tuhan. Sebuah pembebasan di mana ada kehidupan baru
yang akan mengakhiri masa kegelapan, rasa kecemasan, dan menjauhkan ketakutan dari kematian jasmani. Umat yang terkasih, dalam perikop Perjanjian Baru Injil tadi dari Injil Yohanes dikatakan bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang penuh belas kasih, Allah yang maha rahim. Karena kerahimannya, Dia sendiri berinkarnasi menjadi manusia, hadir bersama-sama dengan kita. Apa tujuan Allah berinkarnasi menjadi manusia lalu hadir di tengah-tengah kita? Tidak lain tidak bukan, hanya satu tujuannya, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Manusia yang terkungkung dalam perbudakan dosa itu harus dibebaskan. Dalam ayat ke-16 tadi dikatakan bahwa Allah begitu mengasihi manusia sehingga Ia rela mengorbankan putranya yang tunggal untuk manusia. Injil Yohanes telah menunjukkan dengan sangat jelas betapa Allah solider. Solidaritas Allah kepada manusia karena kepeduliannya kepada manusia, kasih-Nya yang begitu besar untuk menyelamatkan manusia. Ayat 17 mendeskripsikannya dengan sangat jelas bahwa manusia dibebaskan dari perbudakan dosa. Kita melihat dalam kitab Kejadian tadi, orang Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Tujuannya apa? Menjadikan manusia sebagai pribadi merdeka, bebas. Maka kita mencoba merefleksikan tindakan Allah melalui kehadiran Yesus, dan kita dapat merasakan, mungkin saja Yesus sedang mengatakan, "Aku tahu apa yang kamu rasakan, wahai manusia." Allah yang solider, peduli kepada manusia. Allah hendak membawa manusia memasuki babak baru dalam kehidupan manusia untuk bebas dan merdeka. Dalam kebebasannya, Allah tampil sebagai satu-satunya penyelamat, pemberi kehidupan, dan kebangkitan Kristus telah menjadi batu penjurunya. Bagaikan kurban anak domba sulung jantan dalam kitab Kejadian tadi yang dioleskan di palang pintu atau di gardu kusen pintu, demikian pula lah darah Kristus yang sulung di antara kita anak-anak Allah juga telah menjadi penanda pembebasan itu di kayu salib. Allah tidak akan memusnahkan manusia seperti yang kita takutkan. Justru sebaliknya, Allah menyelamatkan manusia. Maka pertanyaan akhir reflektif kita adalah, apakah saya mau diselamatkan oleh Allah? Allah menunjukkan solidaritasnya dan sangat mengasihi manusia, meskipun manusia melakukan kesalahan yang berulang-ulang terus-menerus. Manusia juga justru sering mempersalahkan Allah sendiri. Allah, kenapa ini terjadi pada diriku? Mengapa engkau menghukum aku? Mengapa engkau tidak mengasihi aku? Kita justru sering menghakimi Allah dengan kalimat-kalimat yang demikian. Refleksikan kembali bahwa kesulitan yang kita alami saat ini juga merupakan bagian dari buah perbuatan manusia sendiri. Di tahun keadilan,
pada masa Paskah, pada hari bumi, dan situasi pandemi pada saat ini, ada baiknya bila setiap pribadi merefleksikan hidup sosial, hidup ekologis, dan hidup imannya tentang kesungguhan berlaku adil. Momen-momen ini dapat dimaknai sebagai sebuah pesan moral, sosial, ekologis, dan iman bahwa relasi manusia dengan alam, sesama, dan Allah harus terus diperbaiki dan dipulihkan. Maka setelah melihat kitab bacaan-bacaan tadi, baik dari kitab Kejadian maupun dari Injil Yohanes, kita mencoba merefleksikan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk membangun kesadaran atas apa yang sudah kita lakukan dengan melihat kondisi-kondisi yang terjadi pada saat ini. Apakah saya hanya mempersalahkan pemerintah dan berbagai pihak yang saya anggap lamban menghadapi pandemi virus COVID-19? Yang kedua, ketidakpedulian pada alam ciptaan telah menghasilkan kerusakan pada ekosistem dan merusak, mengancam habitat kehidupan makhluk hidup lainnya. Secara ekologis, apa yang mungkin atau sudah saya lakukan pada alam dan saudara ciptaan lain? Umat yang terkasih, kita sudah mendengar sabda Allah dan menghayatinya dalam seluruh pengalaman kita menghadapi situasi yang berkembang saat ini. Maka patutlah kita merefleksikan secara pribadi dan mendalam. Apakah saya sudah bersikap adil terhadap orang lain di tengah pandemi ini dengan berpartisipasi aktif mencegah penyebaran virus sehingga banyak orang diselamatkan? Kedua, peran dan tindakan apa saja yang dapat saya tunjukkan agar dapat keluar dari situasi yang sulit ini bersama-sama dengan umat yang lain? Apakah saya bersama anggota keluarga dan umat lain dengan semangat pewartaan dan iman kepada Kristus, menyadari bahwa Allah akan selalu menyertai umatnya keluar dari situasi yang sulit? Umat yang terkasih, marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah di surga. Bagi pribadi, ya Allah yang Maha Baik, bimbinglah kami untuk menemukan cinta-Mu di balik situasi sulit saat ini, sehingga mampu bertindak positif dalam berbagai hal. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi keluarga, ya Allah yang Maha Baik, lindungilah semua keluarga di tengah pandemi ini, khususnya para orang tua, anak-anak, dan sembuhkanlah semua orang sakit. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi gereja, ya Allah yang Maha Rahim, semoga gereja selalu menjadi terang di tengah-tengah persoalan dunia ini dan menjadi batu penjuru dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi masyarakat, ya Allah yang berbelas kasih,
Penuhilah masyarakat kami dengan hikmat dan pengertian, agar mampu bekerja sama, bersatu padu, mengatasi persoalan besar yang sedang kami hadapi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa Indonesia, ya Allah pelindung kami, berkatilah bangsa kami, agar segera terbebas dari pandemi ini, sehingga semua orang dapat diselamatkan, seperti Engkau menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Umat terkasih, marilah kita satukan seluruh doa-doa permohonan kita di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. umat terkasih, setiap peristiwa selalu meninggalkan kesan dan pesan bagi siapa saja yang mengalaminya. Tuhan tak pernah lupa akan janjinya untuk memelihara umatnya. Maka Tuhan tidak akan pernah memusnahkan manusia. Sebaliknya, dengan pengorbanan besar, Dia sendiri datang ke dunia, menyelamatkan kita semua. Hari ini kita dapat melihat dan menyadari bahwa langit tak selalu biru. Saat ini jalan yang kita lalui tidak rata. Banyak gelombang dan batu-batu menghalangi perjalanan kita. Tapi percayalah kepada Allah bahwa Dia selalu berjanji untuk menyertai kita semua. Tuhan memberkati.